Bisa untuk mengetahui berita terkini terkait penyelidikan insiden penembakan warga oleh anggota TNI, di ujung telepon kita telah terhubung dengan Kapuspen TNI, Mayor Jenderal TNI Endang Sodik. Selamat sore Pak Endang. Selamat sore Mas Dari. Ya, Pak Endang, bagaimana sebenarnya persisnya insiden penembakan terhadap warga yang terjadi di Mimika ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tentunya saya akan menyampaikan beberapa catatan dari kronologis yang terjadi ya. Halo? Ya, silakan Pak. Jadi tepatnya dini hari pukul 1.30 ya. Kebetulan ini ada Serda Azhar itu mencari temannya yang memang belum kembali ke pos. Kemudian dalam pencariannya Serda Azhar ini bertemu dengan sekelompok masyarakat untuk menanyakan posisi Serda Maher. Namun dalam pencariannya itu dia coba telepon ke Serda Maher dan ingin menjemput untuk kembali. Namun saat mencari dan kembali ke motor sudah dikepung ya oleh masyarakat. Kenapa dikepung Pak Endang? Karena Serda Maher, Serda Azhar ini ingin menjemput Serda Maher. Karena kesalahpahaman, akhirnya dikepung, kemudian langsung dipukul, dikeroyok. Terjatuh, bersimbah darah, terjadi perebutan senjata ya. Serda Azhar ini mempertahankan senjatanya, terjadi perkelahian, kemudian mencoba untuk menghindar dan tetap ada beberapa orang yang merebut senjata karena terdesak orang banyak, kemudian melepaskan tembakan ke atas. Ada beberapa warga yang mundur, tetapi ada beberapa orang yang mencoba merebut senjata itu. Artinya Pak Endang, aparat kita sudah melakukan upaya untuk melakukan tembakan peringatan ke atas ya? Iya, sudah dilakukan itu karena memang masanya cukup banyak untuk menghindari pengeroyokan lebih lanjut. Dia mengeroyokkan tembakan ke atas 2 kali, namun tetap memang sebagian sudah mundur ya. Kemudian ada beberapa orang yang ingin merebut senjata, kemudian karena terdesak tembakan itu ke atas, dan tembakan itu ternyata mengenai 2 korban dan melukai beberapa. Ya, Pak Endang, ini artinya ketika warga kemudian tertembak oleh aparat yang dikepung oleh warga itu sendiri, apakah memang kejadiannya karena aparat kita, prajurit sedang kondisi terkepung sehingga terpaksa untuk melepaskan tembakan, atau seperti apa? Dalam perebutan senjata atau bagaimana Pak Endang? Ya, betul sekali. Karena yang bersangkutan adalah anggota Kodim setempat ya, memang kesehariannya juga bergaul dengan masyarakat kan begitu. Tetapi dalam pencariannya itu justru mereka dikepung, tidak tahu kenapa persoalannya. Yang bersangkutan satu Azhar sendiri mengatakan, saya hanya mencari teman saya yang belum kembali. Namun tiba-tiba dipukul dari belakang, tersungkur, senjatanya akan direbut, kemudian mengeluarkan tembakan ke atas. Dan tembakan itu mengenai 2 warga dan beberapa yang luka-luka begitu Mas. Jadi ini sebenarnya kesalahpahaman karena juga masyarakat yang tidak bisa menahan diri, langsung menghakimi sendiri, terjadilah korban begitu. Jadi bukan penembakan tetapi pengeroyokan lah ya, diawali pengeroyokan yang berakhir dengan mempertahankan senjata untuk menembak peringatan ke atas. Ya, Pak Endang, bagaimana dengan prosedur yang dijalankan oleh aparat kita, prajurit saat dikepung oleh warga kala itu? Kalau mereka sudah menjalankan sesuai prosedur apabila terjadi seperti insiden seperti ini, ya, karena terdesak otomatis mengeluarkan tembakan peringatan begitu kan. Kejadian itu dini hari masih gelap, dan tembakan peringatan itu dengan dia kondisi bersimbah darah, tembakan peringatan kemudian sambil menghindari lari ke Subdenpom setempat karena memang
tidak jauh dari pos itu, hanya 50 meter. Ya, Pak Endang, ini kan prajurit kita dalam kondisi sudah dikepung dan ada yang terluka dalam artian mengalami pukulan dari warga yang mengepungnya. Apakah Anda mengkonfirmasi atau bisa dikatakan bahwa sebenarnya tembakan itu merupakan tembakan untuk menyelamatkan diri dalam kondisi seperti itu atau bagaimana? Ya, itu tembakan peringatan yang dilakukan. Iya. Nah, sesuai prosedur memberikan tembakan peringatan karena dikepung tadi itu dengan massa yang cukup banyak ya. Ya, baik. Pak Endang, bagaimana dengan tersangka? Apakah sampai saat ini ada yang ditahan dan diperiksa? Untuk pengamanan, Serutu Azhar memang itu di dalam pengamanan Subdenpom setempat ya. Untuk proses selanjutnya begitu. Nah, Ya. gitu. Pak Endang, ini hal-hal yang menyangkut keamanan merupakan isu yang sensitif khususnya di wilayah Papua. Bagaimana upaya aparat kita untuk melakukan upaya penyelesaian yang terjadi dengan warga masyarakat ini? Beberapa upaya telah dilakukan oleh TNI sendiri, dalam hal ini Pangdam dan Rem, untuk berdialog dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang setempat ya, juga dengan keluarga korban, untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik gitu, karena memang ini adalah kejadian yang kita tidak harapkan kan begitu. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini saat ini di Timika, Pak Endang? Situasinya terkendali, TNI dengan kepolisian, dengan tokoh adat, tokoh masyarakat di sana untuk berupaya mengendalikan situasi begitu. Baik. Pak Endang, terima kasih sudah bergabung bersama Prime Time Berita 1. Pemirsa demikian. Dan tentunya, halo. Ya, terima kasih Pak Endang sudah bergabung bersama kami. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ya, pemirsa demikian tadi perbincangan kami dengan Kapus Pen TNI, Mayor Jenderal TNI Endang Sodik.